Shalom, selamat pagi. Saya sangat bersuka cita pagi hari ini kita kembali bertemu dalam program Sharing and Inspiring, secara khusus dalam segmen Renungan Pagi. Doa saya ketika saya sampaikan firman Tuhan di channel ini, saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan karena saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya, menjamah, menginspirasi, bahkan menolong kita untuk mengerti sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari Amsal yang ke-7 ayat 6 sampai 27. Khusus dalam tema ini, temanya adalah orang bodoh yang terbelenggu, dan renungan ini akan dibagi menjadi dua bagian, ya. Karena ketika saya pelajari, saya melihat ini masih bisa dibuat satu topik, tapi kalau dibahas satu kali terlalu panjang, maka dibuat menjadi dua bagian supaya kita lebih memahami dan lebih mendalam, ya. Oleh sebab itu, kita akan berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu, kami bersyukur atas pertolongan dan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam, sehingga pagi ini kami diberi kesempatan hidup di hari yang baru dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru. Oleh sebab itu kami mau sepanjang hari memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga sepanjang hari hidup kami ada dalam perkenanan Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang sangat terbatas, biarlah Roh Kudus yang menolong, yang membimbing, bahkan yang memimpin, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu ada dalam pengurapan Roh Kudus, ada dalam kendali Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal yang ke-7. Kita mulai dari ayat yang ke-6. Nah, karena ini ayatnya panjang, kita akan baca ayat per ayat, kemudian nanti saya jelaskan, ya. Ayat yang ke-6. Ketika suatu waktu aku melihat dari kisi-kisi kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. Jadi Salomo pada saat itu dia sedang ada di kisi-kisi rumahnya, dia sedang memandang-mandang, dia saat itu sedang mengamati anak muda, ya. Ada banyak anak muda di situ. Kemudian dari pemandangannya yang jauh, dia melihat seorang anak muda yang tak berpengalaman, pengalamannya belum banyak, ya. Kemudian dikatakan di sini seorang teruna yang tidak berakal budi. Pengalamannya tidak ada, tidak berakal budi. Ini yang digolongkan orang yang bodoh. Orang yang bodoh dalam konteks ini tidak selalu terkait dengan IQ, tapi ini bodoh karena tidak punya pengalaman, bodoh karena tidak punya akal budi. Ini akibat kurang belajar nasihat orang tua, ini akibat kurang belajar firman Tuhan. Itu sebabnya dia menjadi bodoh. Itu sebabnya dia menjadi target, ya. Kita lanjutkan lagi. Yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju perempuan semacam itu pada waktu senja, pada waktu petang, di malam yang gelap. Jadi dia menyeberang, dia bertemu dengan perempuan. Nanti kita lihat di sini, ya. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati yang licik, cerewet, dan lihat perempuan ini. Kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan, sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Jadi Salomo melihat pemandangan yang kedua, ada perempuan sundal, perempuan yang berpakaian sundal, ya.
Dia datang bertemu dengan pemuda ini. Dia datang dengan pakaiannya yang sundal, Dia ya, oke, maaf ya, terlalu bersemangat nih. Ya. Kemudian dikatakan cerewet, dan lihat perempuan ini, kakinya tidak dapat tenang. Jadi perempuan ini kakinya tidak dapat tenang. Dia mencari bangsa kemana-mana. Sampai akhirnya ketemulah pemuda yang tidak berpengalaman ini. Dia mencari mangsanya di mana saja dia bisa mencarinya. Dikatakan akhirnya dia bertemulah dengan pemuda ini. Lalu apa yang dilakukan? Lalu dipegangnya lah teruna itu dan diciumnya. Dan dengan muka tanpa malu berkata kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Dan pada hari ini telah kubayar nasar. Perempuan ini menggunakan kata-kata yang sangat persuasif. Dia merayu dengan begitu menggoda. Nah, pemuda yang tidak berpengalaman ini, yang tidak berakal budi ini, dia seperti nanti kalau kita baca, dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan. Kenapa? Dia dicium, kemudian perempuan ini tanpa berkemaluan berkata, akan kubayar nasarku. Kemudian ayat 15. Itu sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau. Sekarang kudapatkan engkau. Jadi perempuan sundal ini memang sudah mencari mangsanya, siapa yang bisa dia perdaya. Dia sudah mencari, akhirnya ketemulah pemuda yang tidak berpengalaman ini, pemuda yang tidak punya akal budi. Dan dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Ayat 16-17. Telah kubentangkan permandian di atas tempat tidurku. Sekarang maaf, telah kubentangkan permandani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Berbaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Jadi dia sudah siapkan segala sesuatunya. Lalu dikatakan, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi dan bersama-sama menikmati asmara. Ini pemuda ini tentu dia tergoda. Pemuda ini dia terlena, dia mengikuti perempuan sundal ini. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dari perikop-perikop sebelumnya, bahkan dalam renungan-renungan sebelumnya, Salomo sangat serius berbicara tentang dosa perzinahan. Salomo sangat serius menekankan kepada anaknya supaya mendengarkan nasihat orang tua. Salomo sangat serius mengajarkan hikmat kepada anaknya. Salomo sangat serius mengajarkan firman Tuhan kepadanya, perintah Tuhan kepadanya, supaya anaknya tidak termakan oleh perempuan sundal yang sangat, yang kalau boleh saya katakan, ini rayuannya rayuan maut. Hal yang sama tentu berlaku bagi kita. Kita harus serius dalam firman Tuhan. Kita harus serius dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Karena pengajaran firman Tuhan itulah yang membuat kita memiliki hikmat, yang membuat kita memiliki pengertian, yang membuat kita memiliki pengalaman yang baik. Seperti yang saya katakan saudara-saudara, bahwa tidak ada yang profesional menahan yang bisa berkata saya kebal terhadap dosa perzinahan. Tidak ada. Yusuf sendiri pun dia nggak profesional. Dia kabur karena dia tahu kalau dia tahan bisa jatuh. Itu sebabnya kita perlu saudara-saudara
belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang memberikan kita hikmat, karena firman Tuhan itulah yang memberikan kita pengertian, karena firman Tuhan itulah yang memberikan kita pengetahuan. Kalau kita perhatikan renungan yang beberapa hari yang lalu, saya berkata berpegang pada perintah, ya kemarin maksud saya, berpegang pada perintah itu sebabnya kita perlu berpegang pada perintah Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Karena apa? Karena itulah yang bisa menyelamatkan kita dari perempuan-perempuan Sunda sini yang punya rayuan maut. Ini rayuan maut ini. Bagi orang yang tidak punya pengalaman pasti terkapar dengan rayuan model seperti ini. Perempuan ini mempersiapkan segala sesuatunya. Dan begitu dia ketemukan mangsanya, dia tidak segan-segan. Dia langsung pegang, langsung cium, langsung mengajak. Bahkan mengajak ke rumahnya, bahkan mengajak memuaskan nafsu dan birahi. Kalau orang yang memiliki, kalau seandainya anak muda ini memiliki hikmat, memiliki pengetahuan, memiliki pengertian, maka dia akan menolak rayuan maut ini. Maka dia juga akan punya kemampuan untuk menolak rayuan maut ini. Tetapi karena dia bukanlah orang yang mau dengar-dengaran mungkin dengan orang tuanya, orang yang tidak dengar-dengaran firman Tuhan, jelas dikatakan dia tidak berakal budi. Artinya apa? Dia ini bukan orang yang takut akan Tuhan, maka dialah menjadi mangsa yang pertama. Karena kalau kita pelajari tadi, ada banyak kaum muda, Salomo hanya menunjuk satu yang tidak berakal budi. Dialah yang menjadi mangsa. Karena apa? Perempuan Sundal ini sudah mencari, begitu dia temukan langsung dia eksekusi. Dan dia memang sudah siapkan segala sesuatunya. Itu sebabnya dia bilang di ayat yang ke-18, marilah kita memuaskan berahi hingga pagi dan bersama-sama menikmati asmara. Dikatakan alasannya apa? Karena suamiku tidak ada rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Ini perempuan berpakaian sundal ini dia sudah punya suami, dia punya keluarga, tetapi dia masih haus, tetapi dia masih jajan. Karena apa? Dia tidak menghargai pernikahannya. Sehingga dia mengorbankan yang lain. Pagi ini, orang yang bodoh yang terbelenggu ini. Karena apa? Dia bodoh. Bahkan dia terbelenggu. Yang pertama, dikatakan dia tidak berakal. Dikatakan dia tidak berpengalaman. Kemudian dikatakan dia tidak berakal budi. Artinya orang ini bukanlah orang yang berhikmat sehingga gampang ditelan oleh rayuan maut perempuan Sundal. Yang kedua, dia bukan orang yang takut akan Tuhan. Seandainya dia takut akan Tuhan, maka tentulah dia berakal budi. Maka tentulah dia berani menolak rayuan perempuan ini. Tetapi nanti dikatakan dia ayat selanjutnya, dia hanya seperti lembu yang dibawa ke dalam penjagaan. Artinya dia menurut begitu saja. Maka pagi ini saudara-saudara yang mau saya sampaikan di sini, bagaimana kita menghindari supaya kita tidak seperti orang bodoh yang terbelenggu ini, dan kita bisa menangkal rayuan maut dari perempuan-perempuan Sundal baik secara literal ataupun secara figuratif. Maksudnya secara figuratif rayuan-rayuan lainnya. Ya. Maka yang pertama kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tentu mendengarkan firman Tuhan tidak cukup saja.
tapi harus kita lakukan. Tapi bagaimana kita melakukan kalau kita tidak mendengarkan? Maka kita harus mendengarkan firman Tuhan. Bahkan tidak hanya mendengarkan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya kita memiliki pengalaman, supaya kita berakal budi, supaya kita punya hikmat, dan kita bisa menolak rayuan-rayuan maut. Yang kedua, supaya kita tidak sama seperti orang bodoh yang terbelenggu ini. Maka yang kedua, kita harus memiliki takut akan Tuhan. Salomo sudah menegaskan itu di pasal yang pertama yang ayat yang ketujuh, takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Maka saya dan saudara harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Dari mana kita memperoleh rasa takut Tuhan ini? Ya tentu dari kita belajar firman Tuhan, kita belajar menerapkannya, kita belajar melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan, dan kita meninggalkan apa-apa saja yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan bahkan mungkin menyakitkan hati Tuhan. Sekali lagi, bagaimana kita mengekspresikan rasa takut kita kepada Tuhan? Maka dengan kita melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan dan kita menghindari hal-hal yang keji di mata Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi pagi ini saudara-saudara, mari kita hindari orang bodoh yang terbelenggu ini. Mari kita hindari. Dengan cara bagaimana kita menghindarinya? Yang pertama, tadi saya katakan, dengan kita belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua tadi saya katakan, kita takut akan Tuhan. Bagaimana kita menerapkan rasa takut akan Tuhan ini, yaitu dengan kita melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, dan kita menghindari hal-hal yang tidak berkenan, bahkan mungkin menyakitkan hati Tuhan. Haleluya. Sekian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali diingatkan oleh firman Tuhan betapa bahaya rayuan maut dari perempuan sundal ini. Mungkin kami tidak semua mengalami secara literal atau mungkin secara metafora ataupun secara figuratif kami mengalami tantangan-tantangan. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang memimpin kami, supaya kami memiliki pengertian, supaya kami rajin merenungkan, belajar firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Terutama memberikan kami ya Tuhan, roh takut akan Tuhan, supaya kami mau melakukan apa saja yang berkenan di mata Tuhan, dan menghindari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan atau mungkin menyakiti hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami supaya kami tidak mengikuti orang bodoh yang terbelenggu ini, melainkan kami menjadi orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami juga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang setia melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan dan menghindari dan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Sepanjang hari ini ya Tuhan kami mau beraktivitas, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, yang membimbing kami. Sehingga sepanjang hari hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan dan segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan saudara-saudara. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mendukung channel ini, dan saya bersyukur pada subscribernya sudah mencapai 100, dan ini adalah salah satu yang saya syukuri karena saya percaya Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah subscribe. Bagi Bapak Ibu yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan tombol subscribe-nya, karena dengan cara demikian Bapak Ibu mendukung program sharing inspiring ini, khususnya dalam segmen renungan pagi. Dan bila Bapak Ibu diberkati, silakan menekan tombol jempolnya, dan setelah itu silakan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lain supaya semakin banyak orang yang diberkati. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat beraktivitas. Shalom.